Selamat sore, perkenalkan nama saya Putri Angreni, NIM 191211110109. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai building layout part 2. Nah, seperti yang kita ketahui dalam suatu aplikasi, jika hanya memiliki satu tampilan, tentu saja itu sangat-sangat tidak menarik. Tetapi berbeda ceritanya jika dalam suatu aplikasi itu memiliki beberapa tampilan yang tentunya akan menambah daya tarik dari aplikasi itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan view groups. Dalam view groups ini terdapat linear layout dan juga relative layout. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai linear layout. Intinya sebenarnya itu berfungsi untuk mengatur tata letak dari suatu konten yang kita buat agar rapi dan juga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Untuk lebih mudahnya memahami mengenai itu, saya akan langsung menjelaskannya melalui program sederhana yang sudah saya buat. Kodenya seperti biasa diawali dengan tag pembuka linear layout. Ini merupakan parent dari konten yang kita buat, lalu diikuti dengan beberapa text view atau child, berisi tulisan VIP list, kunal, dan lain sebagainya ke bawah. Dan tidak lupa juga harus ditutup dengan tag penutup linear layout, disertai dengan slash di sebelah kiri. Nah, dalam linear layout ini kita bisa mengatur orientasinya, apakah kita ingin secara vertikal ataupun horizontal. Pada program ini saya menggunakan orientasi vertikal. Kita bisa mengubahnya dengan sangat gampang, hanya tinggal diubah saja tulisan vertikal menjadi horizontal. Jadinya dia akan berorientasi horizontal atau melebar. Lalu selanjutnya, sebelum kita lanjut ke relative layout, saya akan membahas sedikit mengenai max parent dan juga wrap content. Sebenarnya tampilan height ataupun width dalam suatu konten itu dapat kita atur dengan memasukkan angka dengan satuan degree, tetapi di sini ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan wrap content dan juga max parent. Nah, apa sih perbedaan dari kedua istilah tadi? Untuk wrap content itu akan membuat tampilan lebar dan juga tinggi konten menyesuaikan dengan konten itu sendiri. Seperti yang sudah saya buat tadi, ini sudah saya isikan warna backgroundnya agar kita lebih mudah memahaminya. Lalu selanjutnya, sedangkan untuk match parent itu akan membuat tampilan konten lebar dan juga tingginya menyesuaikan dengan parentnya. Saya akan coba ubah yang tadinya berkonten jadi match parent. Seperti ini. Dia akan menyesuaikan dengan parentnya itu sendiri. Lalu selanjutnya, jika kita lihat di sini program yang saya buat itu terlihat tulisannya menumpuk di sebelah kiri. Nah, tentunya itu akan mengurangi daya tarik dari tampilan aplikasi itu sendiri. Maka saya ingin mengaturnya agar setiap konten memiliki jarak yang sama antar tiap kontennya. Caranya gampang sekali. Kita hanya perlu menggunakan yang disebut dengan layout width. Jadi kita akan memberikan bobot pada setiap child agar dia memiliki jarak antar konten yang sama.
Nah, perlu diingat juga jika kasusnya seperti tadi di mana saya ingin mengatur agar tiap konten itu memiliki jarak tinggi yang sama, jadi layoutnya kita harus set menjadi 0 tinggi. Lalu begitu juga dengan text view yang lain. Bisa kita lihat di sini bahwa antar kontennya memiliki jarak yang sama yang memisahkan mereka. Nah, lalu selanjutnya mari kita beralih ke relative layout. Nah, dalam relative layout ini terdapat dua jenis, yaitu relative to parent dan juga relative to other view. Yang pertama, saya akan membahas mengenai relative to parent. Jadi, bagaimana kita mengatur jarak atau letak child terhadap parent-nya. Nah, untuk sintaknya itu sendiri adalah misalnya saya ingin meletakkan VIP list ini di sebelah kanan dari parent. Maka sintak yang digunakan adalah layout underscore align parent right. Jadi kita berikan nilai apakah dia bernilai true atau false.
tulisan VIP listnya akan berada di sebelah kanan dari headernya. Lalu untuk jenis relative layout yang kedua adalah relative to other view. Nah, di sini agak sedikit berbeda dengan relative to parent tadi. Untuk relative to other view kita memerlukan membuat ID untuk setiap text view-nya. Kita langsung di sini saya akan membuat ID untuk text view VIP list. Nah, kenapa kita menggunakan tanda tambah di sini? Karena sebelumnya VIP list ini belum memiliki ID. Nah, sekarang kita buat. Nah, lalu sekarang saya ingin meletakkan teks tunnel ini berada di sebelah kiri dari text view VIP list. Kita masukkan ID yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi tulisan konten funnel tadi akan berada di sebelah kiri dari VIP list. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai padding dan juga margin. Apa sih bedanya dari kedua hal tersebut? Kita langsung saja mencontohkannya melalui program. Yang pertama padding.
bisa dilihat di sini, dia akan menggeser dari konten tunnel atau teks di tunnel dan memberikan space kosong di sebelah kanannya. Nah, itulah fungsi dari padding. Lalu coba kita bandingkan dengan margin. Terlihat perbedaannya jika tadi yang bergeser ke kiri itu adalah hanya teks tunnelnya, tetapi backgroundnya itu sendiri tetap diam di tempat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan margin, mereka berdua akan ikut bergeser ke kiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih.